Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah kajian Ramadan. Kula sampun nyaosaken intisari ingkang badhe kula caosaken. Menika mboten wonten ayat Al-Qur'an dados pun asta wonten pundi mawon mboten napa-napa. Tapi mangke wonten paparan, tentu saja kita juga menyajikan tentang dalil-dalil menika, dalil nas menika awujud hadis utawi hadis ingkang sahihah. Lha kula pendet saking pustaka pesantren. Mugi sampun nggih. Sampun. Menika ingkang kula caosaken intisari. Wonten mriku mboten wonten dalil nasipun, tapi nanti di dalam paparan akan kita sajikan. Sampun, nggih. Di kembali nggih. Tema ataupun judul yang diberikan oleh panitia itu sedekah oksigen. Wonten tambahanipun menanam pohon untuk mendapatkan sedekah jariah ngaten nggih. Terus kemudian judulnya saya sesuaikan sedekah oksigen, tanam dan pelihara pohon. Jadi kalau tandur ditinggal lunga nggih, sampun malah keporo mati tandur pohonnya. Nah oleh karenanya saya sesuaikan judulipun tanam dan pelihara pohon, lajeng wonten tandha panah. Tandha panah menika cara simbol matematika. Jika maka. Jika menanam dan memelihara pohon, maka dapat terwujudkan sedekah jariah. Ngaten maknanipun. Sampun. Ini daftar pertanyaan yang akan didiskusikan. Terus panjenengan mau mundhut preso, saya nanti menyampaikan pernyataan panjenengan saged merisani menika. Jadi ada 4 pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apa itu sedekah dan sedekah jariah? Kemudian mengapa tanam dan pelihara pohon dapat menjadi sedekah jariah? Yang ketiga, bagaimana peran fotosintesis tumbuhan hijau dalam hidup dan kehidupan sehari-hari? Dan yang keempat, bagaimana peranan dari daur karbon dan daur nitrogen dalam kehidupan sehari-hari. Terus menika sampun. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah ungkapan kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Terus secara umum dikatakan setiap kebaikan adalah sedekah. Terus sedekah menika saged dipun tindakaken dening sinten kemawon. Jadi bukan hanya orang yang kaya harta yang bisa sedekah, tapi kalau ungkapanipun kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Nah, tembung sedekah menika merupakan serapan dari bahasa Arab. Sedekah. Menika saged pun ralat menajanipun kamus istilah hukum Islam ingkang pun terbitaken dening Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dados kurang Universitas Islam Indonesia. UII ngaten. Ana pengertosan sedekah
baik secara bahasa maupun secara istilah. Bahkan nek cara wong Jawa niku naminipun sedekah niku termasuk kenduri selamatan. Nah, ini nanti dalam rangka kita memurnikan akidah maupun syariah ini perlu kita cermati. Atau ono sedekah laut, ono sedekah bumi ya. Ini secara umum itu budaya Jawa mengatakan seperti itu. Tapi ini perlu kita Muhammadiyah bilang ceritain pun purifikasi dan tajdid pembaharuan. Jadi perlu kita bagaimana memurnikan akidah dan memurnikan syariah. Terus ini kok. Nah, arti secara istilah pengeluaran harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata sedekah ini dipergunakan baik dalam arti yang wajib. Yang wajib itu zakat fitri maupun zakat mal. Maupun yang sunnah atau derma. Sementara sedekah jariah menika pengertian menika. Kalau secara bahasa itu sedekah yang mengalir, meskipun pelakunya sampun meninggal, tapi pahalanya itu masih mengalir. Arti secara istilah sedekah yang kemanfaatannya dapat mengalir dan tidak segera rusak bila dipakai. Nah, termasuk wakaf. Wakaf menika adalah merupakan salah satu perwujudan sedekah jariah. Pramila wonten Masjidil Haram nang kuatah ingkang sedekah Quran. Selama Quran itu dibaca, yang memberikan sedekah berwujud Al-Quran itu akan selalu menerima pahala. Ampun. Nah, kalau kula mendhet saking 40 hadis sahih, judulipun ternyata penduduk surga bercocok tanam. Ingkang nyimpun asemanipun Sarwani. Menawi wonten mriku 2011 artosipun pun terbitaken bukunipun tahun menika. 31 32 itu halamannya. No, pustaka pesantren Sebon Bantul Yogyakarta. No, Kanjeng Nabi ngendika utawi bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dari Jabir yang berkata, ini ceritanya cirine mubalih Muhammadiyah niku mboten diwaca niku ne. Dadi kur langsung kan. Tapi malah ben cetha ngaten. Dari Jabir yang berkata Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kecuali mengandung sedekah di dalamnya. Hasilnya yang dimakan adalah sedekah, yang dicuri orang, yang dimakan binatang, atau yang dimakan burung-burung, semuanya adalah sedekah. Semua yang ia tanam di dalamnya mengandung sedekah. Nah, saterasipun, apakah setiap orang yang menanam pohon itu mempunyai nilai sedekah? Nah, ini kok. Nek orang duwe syahadat, boten. Jadi kalau tidak punya syahadat, itu tidak akan bernilai sedekah, apalagi jariah. Terus dari Jabir bahwa Rasulullah SAW mendatangi Ummi Buasir al-Ansoriyah dalam persoalan tanaman kurma miliknya. Nabi bertanya kepadanya, siapa yang menanam kurma ini? Orang Islam atau kafir? Ummi Mubashir menjawab, ini milik orang Islam. Kemudian Nabi bersabda, tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan manusia, binatang atau lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah.
Menawi ayat-ayatipun wonten Baqarah 261 dan seterusnya wonten dados menika kula namung nyaosaken hadisipun dari pangendikanipun Kanjeng Nabi anggenipun ngendika utawi bersabda. Sampun. Kula mengharapkan nanti banyak diskusi kaya wingi kula jan Masya Allah Pak Nifan ingkang mariki nganti jam 8 ora krasa. Menika. Jadi setiap makhluk hidup kebutuhan utamanya itu adalah oksigen. Oksigen menika kula njuk niki kula tumbas wingi nih bareng riyen nggih guru kimia kula. Jadi di SPMA saya ditugasi untuk menyampaikan pelajaran mapel kimia, dia SMA Muhammadiyah ya kimia. Terus oksigen itu salah satu unsur lambangipun simbolipun O, oksigen. Terus wonten mriki kula lajeng kemutan O. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan kebutuhan utamanya adalah oksigen. Oksigen itu berasal dari mana? Jadi kalau tidak ada tumbuhan hijau yang punya klorofil yang memanfaatkan sinar matahari, songoro oksigen ada di lingkungan kita. Wonten gambar cetha proses fotosintesis. Jadi dari CO2 yang ditangkap dari lingkungan, bagian dari udara itu, kemudian H2O, air, itu diserap melalui akar, ini akan menghasilkan C6H12O6, ya karbohidrat, yang nanti merupakan makanan, bahan makanan. Cok pun benteraken, kalau untuk manusia itu pangan, kalau untuk binatang namanya pakan. Sabun cedom bahan itu CO2 dari udara, kemudian air dari tanah diserap. Meskipun di dalam tanah pun juga ada udaranya. Nah, buatan udara ini pun akar tidak akan bisa bernapas. Kalau nanti rumiyin ada siswa yang kritis, saya menyampaikan bahwa pada bibit kedelai, lalat bibit itu menyerang tanaman kedelai atau bibit kedelai pada saat musim kering. Jadi artinya kandungan uap airnya di dalam tanah itu berkurang. Ada yang kritis, mengapa Pak? Nah, niku guru niku ya kadang-kadang cok persiapannya nggih kan. Tapi sekarang guru saya kembalikan. Jadi untuk diajak diskusi. Mengapa kira-kira? Dan sendiri ya kali guru di kemauan, jadi itu cerdas guru itu. Tidak boleh setiap pertanyaan itu langsung dijawab. Nanti kelas tidak aduk. Hasilnya apa itu? Ampun. Nah, karbohidrat itu sangat diperlukan untuk manusia, hewan, dan seterusnya. Jadi makanya makhluk yang bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti pohon ini itu dinamakan produsen, autotrof, jadi bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, manusia hidup itu mesti butuh makan. Dari makan untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Makanya masa depan suatu bangsa itu pangan dan energi.
Nah, wonten kegiatan respirasi. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita bicara masalah kajian agama, niku kedah wonten dalilipun. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan Tuhan. Ini orang-orang dalil nas. Pramila wonten mriku kan wonten daftar istimewa sampun. Bukan daftar istimewa maksud saya. Oh, niku kok balik ora ono ngandune Mas. Napa niku? Ringkasan itu. Mas Mauludin kok balik tidak ada intisarinya. Tentang intisari maka saya sampaikan itu pokok itu. Jadi gitu. Jadi itu kalau kita bicara masalah pahala, dosa, kemudian terpuji, tercela, ini harus ada dalil nas. Apakah itu ayat Al-Quran ataupun hadis ingkang sahihah. Nah niki. Jadi hendaknya setiap orang itu selalu berpegang pada ini. Jadi kita kalau bicara sedekah oksigen, itu kan berbicara ataupun berkaitan dengan fikih kekinian. Engkang sampun familiar di lingkungan Muhammadiyah ada namanya sedekah sampah. Sedekah sampah itu sudah lama disosialisasikan. Nah ini sedekah oksigen. Tapi bisa ditafsirkan dua, sedekah oksigen itu kita menyerahkan tabung oksigen untuk diberikan pada pasien yang gawat darurat ataupun yang memerlukan. Atau kita secara tidak langsung dengan menanam pohon. Tapi sekali lagi setiap kita mau melakukan sesuatu, ini kita harus tahu landasannya. Menawi rumiyin para sahabat itu nindakan samukawisna selalu berkonsultasi nyuwun preso kalian Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena perbuatan manusia itu terikat oleh hukum syara. Hukum yang 5 itu. Wonten haram, wonten makruh, wonten mubah, wonten sunat, wonten fardu atau wajib. Jadi ini hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara. Bukan mubah dan haram, bukan perbuatan. Nah, sampun cetha Allah telah mewajibkan setiap muslim untuk mengetahui status hukumnya terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Apakah haram, makruh, mubah ataupun fardu. Berbeda dengan benda. Kalau benda itu status hukumnya cuma 2. Halal atau haram. Benten ya kalian perbuatan. Nah, suatu benda itu punya khasiat, punya sifat, ini memiliki khasiat misalnya seperti oksigen itu nek cara bahasa sehari-hari teng kampus niku sat arang, jadi membakar. Nah ini status hukumnya cuma 2, halal atau haram kalau benda. Nah haramnya itu
kalau dirinci bisa 4 sebab-sebab. Yang pertama karena zatnya memang haram seperti bangkai, kemudian sembelian yang tidak menyebut asma Allah, kemudian termasuk khomer itu zatnya. Yang kedua karena sifatnya. Yang ketiga proses memperolehnya. Dan yang keempat akibat dari mengkonsumsi atau menggunakan barang itu. Nah, kalau secara ringkas cuma nanti pertanyaan terhadap kita atau pelaku perbuatan itu, dari mana engkau peroleh, kemana engkau belanjakan. Atau sering kesipun ngatan ini benda. Kemudian benda sekali lagi hanya memiliki 2 status hukum, halal atau haram. Nah, di dalam sedekah oksigen ini ada 2 perbuatan dan 2 benda yang perlu dicari status hukumnya. Yang pertama adalah perbuatan bersedekah, yang kedua menanam dan memelihara pohon. Adapun benda yang dicari status hukumnya yaitu oksigen dan pohon. Di dalam rangka menetapkan status hukum itu ada 3 aspek yang perlu. Kok gangguan, Mas? Yang perlu dicari status hukumnya. Jadi yang namanya teknologi itu pripun nggih. Oh, kalau lama tidak dipegang mati. Nah, dalam rangka menetapkan status hukum ada 3 aspek yang perlu ditelaah. Pertama, berkaitan dengan fakta atau realitas itu sendiri. Jadi kita bicara realitas terkini, kontemporer. Kalau matur, kalau mau, ono sedekah sampah, ono sedekah oksigen, itu realitas yang terkini, kontemporer. Kedua, berkaitan dengan setidak-tidaknya fitrah kemanusiaan. Dan yang ketiga berkaitan dengan pahala dan siksa atau pujian atau celaan. Kalau aspek pertama kedua, ini akal, wilayah akal. Tetapi untuk aspek yang ketiga, akal mboten nyanda. Kita mesti harus berlandaskan pada dalil nas. Nah, dengan demikian untuk menetapkan atau mengoperasionalkan konsep sedekah oksigen, kita melakukan hal-hal yang halal dan menolak hal-hal yang diharamkan. Nah, untuk mendukung hidup dan kehidupan, kalau matur bahwa makanan dan energi itu merupakan kebutuhan. Ampun. Tapi kita jangan terjebak di era digital ini. Jadi sekarang ada yang namanya AI. Tapi itu kalau Muhammadiyah saya cocok sekali diterjemahkan menjadi akal imitasi. Jadi kita jangan terjebak pada era digital ini. Biar bagaimanapun yang namanya alat itu mesti ada kelemahannya. Nah, ini tentang oksigen. Ini tumbuhan hijau, perannya itu menghasilkan oksigen. Jadi manakala tidak ada tumbuhan, itu tidak akan ada
tambahan oksigen. Proses fotosintesis ini kan punya peranan menyegarkan udara. Pramila, mulai kita itu berada di bawah pohon siang hari karena terjadi proses fotosintesis yang hasilnya itu adalah melepas udara, kan segar. Kalau malam hari berbeda, itu mengeluarkan CO2. Nah, pangan dan energi ini kebutuhan kita. Termasuk untuk bernapas, ini kita butuh oksigen. Dan dalam proses pernapasan itu akan dikeluarkan kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Jadi kembali ke kebutuhan manusia, setiap perbuatan kita itu sebenarnya tidak lain tidak bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup. Kebutuhan jasmani itu apa? Makan, minum, tidur, termasuk bernapas. Saya termasuk pembelajar ilmu pernapasan. Jadi bernapas itu secara otomatis. Tapi kita juga bisa melakukan sesuatu dengan bernapas itu. Pramila ilmu, saya pembelajar ilmu pernapasan mengikuti Sinar Putih yang beliau gurunya itu Pak Kiai Mudofar Asidik, itu lulusan Mu'alimin Yogyakarta. Kalau semanten kalau pun bujuk mbok melu iki wae. Ora lah. Nah, dari teman saya wis Pak Yogo melu Sinar Putih wae wong kancane dhewe padha. Jadi waktu itu guru ngajinya di Sinar Putih itu Pak Aditoyo. Terus nggih ampun ikut. Dan namanya bernapas itu kalian salah satu tanda kehidupan. Makanya dilihat pertama kalau orang sudah meninggal atau belum, itu dilihat pernapasannya. Kemudian yang kedua, di dalam proses bernapas itu kan ada dua organ. Dua organ yang berkaitan erat, yaitu pertama paru-paru, yang kedua jantung. Jadi kalau kita menghisap napas, itu ada oksigen segar masuk ke paru-paru, nanti itu ke jantung bergabung dengan hemoglobin, itu untuk mengedarkan makanan-makanan ke seluruh sel-sel kita. Jadi secara ilmu biologi ini ngatan. Nah, kemudian ini peran daripada fotosintesis. Jadi di situ tidak ada gambar manusia, tapi diwakili dengan industri itu. Nah, kalau ini siklus nitrogen. Nitrogen itu bisa ditangkap dari atmosfer ini. Jadi hujan, ada kilat. Nah, ini intinya pun mereka. Tapi setiap makhluk hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya oksigen. Kinten-kinten ngaten iki ingkang kula casaken, nanti mari kita berdiskusi hal-hal yang saya sampaikan. Monggo. Nggih. Laris sarane, Bang. Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemukan komoditas sederhana. Jadi umumnya kita itu menanam tanaman itu motifnya, niatnya itu pertama ekonomi, Pak. Oke, lanjut padi Yosef harus berhasil. Atau hobi tanaman kembang hasilnya keindahan. Ya, hobi. Tidak pernah terniatkan aku nandur tanaman menghasilkan oksigen berikut. Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ilmu yang berarti kita sesuai dengan kemarin-kemarin niatkan urus kita, tambah niat kita, oke? Ekonomi dan
Tapi saya lihat itu oksigen O2 itu dihasilkan oleh tanaman Bapak. Ya, pada sini. Kalau itu daerah yang tidak bisa ditanami, itu O2 kita berasal dari mana itu Pak? Misalkan tidak ada atau kita di ruangan tertutup, di ruangan AC gitu Pak, kan tertutup itu itu O2-nya itu berasal dari mana? Selain dari tanaman saya. Terima kasih dok, ini bukan diskusi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti dengan Pak Kepala Dinas saya dulu. Pak Kepala Dinas saya itu kan mobilnya pakai AC dan sebagainya. Saya hobinya jalan kaki. Jadi kesegaran di dalam mobil itu sebenarnya kan mengambil udara dari luar. Dengan apa? AC itu kan kesegaran itu berasal dari luar. Saya menyampaikan pada Pak Kepala Dinas karena beliau menyampaikan, wah, nah Indonesia ini Purworejo kayak lingkungannya udah rusak. Saya mengatakan, Pak, Bapak yang menggunakan kendaraan ber-AC, saya yang hobi pejalan kaki itu merasakan betapa panasnya. Karena apa? Karena sebenarnya kesegaran itu diambil dari luar. Jadi kalau di ruang yang betul-betul tertutup, di dalam mobil kan ada orang yang meninggal. Nah, itu karena apa? Karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen jadi ini lemes. Jantung itu berdenyut lebih kencang karena membutuhkan apa namanya remompo saya mempeng. Nah kembali ke sini niat itu memang penting. Niat. Karena kalau begini kalau diskusi oleh Pak Nifan itu luar biasa. Jadi niat itu memang sangat akan menentukan hasil. Jadi sama juga dengan sedekah oksigen. Tapi sekali lagi, kalau kita melakukan suatu perbuatan, itu mesti kita harus tahu status hukumnya. Yang pokok itu. Untuk apa? Dalam rangka kita membersihkan akidah kita maupun akidah dan syariah. Terusnya buatan dalil itu kan loro nggih. Dalil akli itu akal dan dalil nakli. Nah, wilayah 1 2 tadi itu apa namanya realitas kekinian itu berupa oksigen. Kemudian yang kedua itu fitrah kemanusiaan, itu wilayah akal. Jadi itu bisa diterangkan dengan akal. Tetapi untuk berkaitan dengan masalah dosa pahala, terpuji tercela, ini harus berlandaskan pada dalil nas. Pak Zulikan monggo. Yang mau saya tanyakan seperti tadi Pak Badik, jadi lebih baik kita kalau kadang itu bahwa ada niat. Niat itu penting, jadi setiap awal kan tentukan dari niat ya Pak. Jadi kalau namanya pokoknya selama saja itu gimana ingin memetik hasilnya dengan Al-Quran atau menganggap tidak ada niat untuk sedekah apa itu sendiri. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Terus yang kedua, Pak, kalau orang yang menebang itu termasuk jariah bisa tidak? Bahkan itu mengurangi oksigen. Nah, tentang kehutanan saya juga pembelajar kehutanan. Nah, wonten aturan jadi pun regulasi ada namanya TPTI, tebang pohon tanam Indonesia. Jadi yang boleh ditebang itu radius berapa dan itu memang hutan produksi, bukan apa namanya hutan konservasi. Tapi cok kepleset mergane wong munafik. TPTI kepleset jadi tanam pasti, tebang pasti, tanam insya Allah. Ini munafik. Semarang yang rusak ini kan ini munafik itu. Ini kemarin waktu di Sukoagung
pencanangan. Jadi manakala kita di dalam kegiatan pertanian itu cuma fokus produksi, lupa konservasi, tidak akan berkelanjutan. Pramila bilang, jadi kita dengan saudara kita Nahdlatul Ulama lebih duluan sana. Jadi karena memang sasaran dakwahnya itu kan di pedesaan deh. Kalau Muhammadiyah kan di perkotaan. Simbah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berfatwa. Pertanian itu penting. Jangan lupa, kawula muda bertanam aren, dipupuk, dipelihara sampai berproduksi. Tak hanya fokus produksi, tapi konservasi. Bangun desa jadi kampung aren, wah sungguh keren. Ini dalam rangka menarik kawula muda. Gula tebu bukan pemanis, kata pakar gizi. Dr. Tan Sot Yen, mbok menawi penjelasan sama nanti persoal. Niku S1-nya kedokteran, dokter, kemudian S2-nya itu filsafat manusia, dan yang ketiga nutrisi. Itu mengatakan bahwa gula tebu itu bukan pemanis, tapi racun. Nah, ini kita menawarkan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat sebagai ganti. Dan menjadi program Jamaah Tani Muhammadiyah, ini program unggulan untuk Purworejo adalah menanam aren, menangani dari hulu sampai hilirnya. Terus niki dokumentasi Muhammadiyah itu kan bukan pengusung penguasa, tapi juga bukan pengusung, tapi juga bukan oposan. Kepribadian Muhammadiyah seperti itu. Niku sing seneng kalih kula niku nyulis kaya niku. Nek sing ora seneng ya wis wajar lah. Niku wonten Pak Koramil, wonten Pak Polisi, ada Pak Camat, ada Kepala Desa. Saya Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya itu sampaikan sifat benda. Ya, Sifat benda itu hukumnya dua, ya. haram atau halal. Nggih. Oke. Yang pertama berkaitan dengan alkohol. Alkohol itu kalau diminum haram. Tapi kalau difungsikan dengan fungsi yang lain, sebagai cuci, pembersih, itu bagus, memang juga. Terus kemudian dalam perkembangannya alkohol dicampur dengan parfum. Ada sebagian mengatakan tidak boleh haram. Maka seperti itu, karena itu bukan diminum, dia dipakai untuk parfum. Terus kemudian seperti bangkai, darah, itu zatnya ya itu yang haram. Jatuhnya najis. Ada dalam proses budidaya menjadi ternak tanaman itu adalah darah hasil potong hewan itu dipakai untuk terus kemudian pakai untuk kasih makan lele ternak. Jadi kan punya indikasi, ada yang mengatakan tidak boleh. Padahal itu unsur hara ya, bagus. Ada proses dengan akhirnya nggak salah. Jadi secara syariatnya
Karena tadi dinyatakan sifat benda, maksudnya apakah seperti itu? Ya, yang pertama tadi masalah alkohol. Alkohol itu haram itu kalau dikonsumsi karena memang 4 sifat ya. Sifat zatnya itu sendiri haram. Sifat jadi zatnya, sifatnya, kemudian cara memperolehnya dan akibat mengkonsumsi itu. Kalau untuk parfum untuk dan sebagainya itu malah sunnah itu kok. Tidak penting dikake Pak Nifan. Jadi Kiai Kakung tindak masjid nganggo minyak wangi yang itu bahannya salah satunya adalah boleh itu sunnah. Maksudnya gini, dicampur Pak. Anjir. Karena kan kalau kita beli parfum di toko parfum kan ada murni atau dicampur. Ya. Oh saya nggak mau yang alkohol karena menganggap alkohol itu zatnya itu haram. Ya. Itu inginnya seperti itu. Lama. Minum iya. Ya. Tapi kan untuk membersihkan alat kesehatan atau untuk apa? Kan nggak masalah. Nggih, sampun. Dados wangsul teng jadi 4 hal itu nggih. Akibat mengkonsumsi kalau diminum jelas itu kan menghilangkan akal nggih. Menghilangkan akal. Kalau kinten tidak ada itu nek sing nebang niku hukumipun haram atau tinggi. Jadi haram syariah atau mboten. Kan nek nanem niku dados apa syariah gitu. Itu hukumnya kados pundi nek nebang ini. Nebang niku wonten regulasine. Dadi kula matur kala wau. Jadi selama masih berfungsi. Jadi kalau dulu itu manajemen kehutanan itu kan pertama kan manajemen kayu. Bukan manajemen hutan itu sendiri. Jadi awalnya itu hutan itu cuma menghasilkan kayu. Kayu itu yang dikejar. Tapi fungsi yang lain, fungsi konservasi dan sebagainya diabaikan. Pramila di kehutanan sendiri kan ada juga tidak hanya kayu yang dimanajemen, tapi lingkungan. Pramila Pak Kasmujo niko dosen Mas Kowi itu kan mengajarnya itu bukan kayu, tapi yang non kayu. Banyak hutan itu adanya. Dan saya mengatakan ilmu yang saya peroleh, lingkungan itu timbul persoalan karena diawali dengan lahan kritis. Dan makanya kalau filosofi W.R. Supratman kan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Kalau tanahnya itu kritis, itu ya tidak akan makmur. Cerminan kemakmuran suatu negeri itu kalau di surat Saba ayat 15 itu kan kebun yang berbuah dengan lebat dan sebagainya. Tapi itu cerminan kemakmuran suatu negeri. Tapi warobun gofurnya itu belum. Setelah Ratu Saba itu menerima dakwah Nabi Sulaiman. Terus nek kula nanti mireng ngeprolog sambutan iki. Kamu walaupun berserta jadi kiamat, tidaklah kamu menanam gitu. Perintah seperti itu. Tahu besok akan kiamat kita menanam gitu. Itu kan investasi ke akhirat ya. Itulah dia wonten on hadisipun. Ya di 40 hadis sahih ingkang wonten buku menika. Nah, ada 3, tapi yang saya ambil cuma 2. Terus, naminipun oksigen itu bahkan bisa dikonversi ke rupiah. Pakar lingkungan UI itu mengatakan setiap pohon yang ditanam dipelihara
itu rata-rata menghasilkan oksigen kalau dirupiahkan itu 1.000.000 sekian. Nggih, wajar mawon nggih wong niku tabung oksigen pinten ya. Nggih. Niku sekali tabung nggih. Ning kang jelas naminipun oksigen itu kebutuhan untuk hidup manusia, kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan naluri itu ada 3. Naluri melanjutkan jenis, makanya ada laki-laki senang pada perempuan tuh naluri itu. Kemudian ada naluri bertahan, jadi lawan atau jurus langkah 1000 itu naluri untuk mempertahankan diri. Dan yang ketiga naluri ada 3 naluri itu. Jadi naluri beragama. Beragama itu adalah naluri. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi naluri mensucikan, naluri mengagungkan itu naluri. Tapi oleh Islam diatur dengan syariah itu. Jangan sampai kita punya naluri mengagung-agungkan, yuk bandingke bapake karo Kanjeng Nabi. Kepentingan Indonesia itu tidak ada penyimpangan. Jadi mungkin ingkang kula caosaken tambah yakin kita. Niku menebang itu jelas secara duniawi saja itu kan melanggar hukum tadi. Apalagi kalau di akhirat. Karena itu tradisi Pak, kowe kelompok wis tuwa tapi ditencepin itu pasti rantai kon nandur. Nggih. Terus digaji. Ini yang penting mau kita kan Muhammadiyah itu kan ada tasdid, pembaruan, ada pemurnian. Jadi syariat Islam kita itu dirusak juga oleh orang kafir. Atau jangan sampai kita buta syariat. Dan makanya kewajiban belajar itu ya fardu ain. Jadi kita memotivasi sekali itu ojo ngaji bareng wis tuwa tapi ngaji nganti tuwa. Inspiring dan empowering. Jadi menginspirasi dan memberdayakan. Wonten malih Mbak Melawi rewon jam itu. Sampun, ya. Lah sampun kula nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri Saiful Hidayatullah atas materi kajian yang telah disampaikan. Semoga semakin meningkatkan ilmu dan menjadi keberkahan bersama. Ada sedikit informasi di Bapak ini. Pertama terkait infak hari ini mencapai 275.000. Kemudian untuk hari Selasa besok sampai hari Selasa tanggal 10 Maret kajian bagian adab di Masjid Sidoarjo diisi oleh Bapak Haji Muhammad Mansur, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo, dengan sedekah sebagai bukti kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ada program PJM Kutuarjo melalui Lazismu Kutuarjo. Yang pertama ada infak, yang kedua ada zakat mal, terus ada zakat itu, yang ketiga ada impian, yang keempat ada infak supaya. Kedua dakwah PJM Kutuarjo
SLB Muhammadiyah Kutoarjo dan TKA Kutoarjo. Dilayani pada jam waktu yang sudah berbeda. Yang keempat, dalam rangka implementasi sedekah oksigen yang sudah disampaikan, dibuka kesempatan dalam donasi dalam rangka penanaman pohon oleh Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Bayan Purworejo pada bulan Syawal kali. Kegiatan sebesar 20.000 yang akan ditanam yaitu pohon aren. Bisa disampaikan pada kontak di meja depan yang warna hijau. Tentu saja informasi yang disampaikan seperti itu. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Joko. Yes, Niate lah. Sedekah oksigen, Pak. Kalau ada banyak flash di Kira